Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Nurfarida dari kelas B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferiority, insecure, dan people pleasing. Definisi inferiority. Menurut American Psychological Association atau APA, inferiority adalah rasa tidak cukup mampu dan tidak percaya diri secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari karena adanya keyakinan bahwa dirinya secara fisik atau psikologis kurang dari orang lain. Kekurangan yang dirasakan ini bisa jadi nyata adanya berdasarkan penilaian rasional atau hanya imajinasi belaka. Inferiority ini keadaan di mana perasaan inferior terlalu berlebihan dan tidak dapat diimbangi sehingga menimbulkan pandangan diri yang negatif atau perasaan tidak berarti, serta merasa tidak mampu untuk mengatasi masalahnya. Ciri-ciri gejala inferiority. Indikator yang paling terlihat dari inferiority adalah kecemasan. Kecemasan yang terus bertambah menyebabkan individu mengembangkan kepribadian kompulsori neurosis, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa gejala atau ciri utama dari inferiority adalah kecemasan yang menyebabkan perilaku abnormal. Faktor penyebab inferiority: sikap atau pola asuh orang tua, cacat fisik, keterbatasan mental, dan social disadvantages atau status ekonomi, keadaan keluarga, dan ras. Cara mengatasi inferiority. Yang pertama, seperti melakukan terapi psikologis, membuat jurnal, menenangkan diri, selektif dalam memilih teman, dan mencintai diri sendiri. Selanjutnya yakni tentang insecure. Definisi insecure. Kata insecure sebenarnya termasuk ke dalam ranah bahasa Inggris. Namun dewasa ini, kata insecure ini memang sering disebut-sebut oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda, dan menjadi bahasa keseharian. Dari kebiasaan penggunaan kata inilah kemudian menjadikan kata insecure menjadi trend word yang sering diucapkan. Berdasarkan istilahnya, insecure adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada siapapun, baik dalam bentuk rasa malu, khawatir, dan tidak percaya diri. Insecure ini merupakan problem yang berkaitan dengan psikologi seseorang, di mana keadaan seseorang yang merasa minder, malu, takut, segan, merasa tidak aman, atau nyaman jika bertemu orang lain. Karena minimnya kepercayaan diri yang ada dalam dirinya sehingga menjadikan dirinya merasa lebih rendah dari orang lain. Dalam analogi, ketika mendengar kata security tentu akan langsung terkait dengan sebuah keamanan. Insecure dalam kaitannya dengan psikis berujung dimaknai sebuah perasaan yang menjadikan diri tidak aman atau nyaman. Jenis-jenis insecure. Yang pertama, insecure dalam hubungan. Maksud insecure dalam hubungan ialah apabila seseorang menjadi rentan atau posesif dan menolak percaya pada orang lain. Orang yang insecure pada dasarnya memang mempunyai masalah kepercayaan. Yang kedua, kerawanan sosial. Rasa insecure dalam lingkup kerawanan sosial biasanya disebabkan karena kurangnya kepercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan suatu hal dengan baik dan berhasil. Yang ketiga, insecure terhadap citra tubuh. Insecure terhadap citra tubuh akan berusaha untuk memperbaiki penampilan fisik mereka menjadi sempurna mungkin. Mereka merasa tubuh yang dimilikinya kurang dan selalu melirik orang lain yang memiliki tubuh ideal atau standar yang ada di benaknya. Yang keempat, insecure dalam pekerjaan. Insecure di tempat kerja berpusat pada seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak mampu di tempat kerja. Dalam dunia kerja, bisa saja seseorang mengalami kebimbangan, keraguan, kebingungan, kecemasan yang luar biasa tentang pekerjaan mereka. Dampak dari insecure. Yang pertama, pesimis yang tinggi. Seseorang yang pesimis percaya bahwa segala kesulitan yang terjadi dalam hidupnya akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Dan jika dirinya menemui kegagalan, maka kegagalan itu terletak pada dirinya sendiri. Yang kedua, rendah diri.
Seorang insecure akan menilai dirinya tidak berharga dan lebih rendah dari orang lain. Pikiran dan psikisnya akan fokus pada apa yang menjadi kelemahan dalam dirinya, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dengan standar tinggi yang menempel padanya sehingga menjadikannya semakin terpuruk dalam ketidakbahagiaan. Yang ketiga, kecemasan berlebih. Rasa insecure yang terus dipupuk juga dapat menyebabkan perasaan cemas berlebih, bahkan bisa terus-menerus terhadap berbagai hal. Seseorang akan cenderung mencemaskan sesuatu seperti tentang kesehatan, pekerjaan, hingga hal-hal yang sederhana dan wajar terjadi sehari-hari meskipun hanya berinteraksi dengan sesama. Yang keempat, sulit bersosialisasi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, orang insecure bahkan bisa merasa tidak nyaman meskipun sekedar berbincang dengan orang lain. Yang kelima, depresi. Puncak dari rasa pesimisme yang tinggi, rendah diri, cemas, takut, khawatir yang berlebih, dan sikap penyendiri yang ekstrim dapat menyebabkan gangguan jiwa atau depresi. Hal ini dipicu akibat perasaan-perasaan negatif yang mengganggu aktivitas seperti overthinking, tidak dapat mengontrol emosi sehingga berpotensi menimbulkan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Bahkan muncul keluhan fisik tertentu yang sukar dijelaskan secara medis. Faktor penyebab insecure. Terdapat 3 penyebab yang secara umum menumbuhkan insecure dalam diri seseorang, yakni yang pertama, insecure berdasarkan kegagalan atau penolakan akhir-akhir ini. Yang kedua, insecure akibat adanya kecemasan sosial atau social anxiety. Yang ketiga, insecure akibat adanya standar tinggi yang ditetapkan atau perfeksionisme. Selanjutnya yakni people pleasing. Definisi people pleasing. People pleasing adalah istilah untuk keadaan di mana seseorang cenderung melakukan segala hal untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi. People pleaser juga merupakan individu yang sulit untuk mengatakan apa yang ada dalam benak mereka dan tipe orang yang tidak suka melawan arus. Seorang people pleaser terkadang meminta maaf terhadap hal bahkan bukan kesalahan mereka atau merasa bersalah karena mengubah rencana. Seorang people pleaser seringkali lebih mudah mengatakan ya daripada menjelaskan mengapa untuk mengatakan tidak. People pleaser bisa juga diartikan dengan membantu dengan motif untuk menyenangkan orang lain meskipun hal itu merugikan dirinya sendiri. Ciri-ciri sikap people pleasing. Yang pertama, selalu berpura-pura setuju dengan pendapat orang lain. Yang kedua, turut bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Yang ketiga, sering berkata maaf. Dan yang keempat, tidak bisa berkata tidak. Cara agar tidak menjadi people pleaser. Salah satu tips untuk menghindari sikap people pleasing adalah dengan meningkatkan rasa self-awareness. Dengan lebih mengenal diri sendiri, belajar mengatakan tidak pada hal yang dirasa tidak mampu bahkan merugikan. Kesimpulan, inferiority yaitu keadaan di mana individu tidak dapat mengimbangi perasaan rendah dirinya sehingga cenderung memandang dirinya secara negatif dan merasa tidak berdaya menghadapi lingkungannya. Insecure adalah perasaan tidak aman yang dapat terjadi pada siapapun, baik dalam bentuk rasa malu, khawatir, dan tidak percaya diri. People pleasing adalah istilah untuk keadaan di mana seseorang cenderung melakukan segala hal untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebutuhan dan keinginan pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.